Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM channel 11171573. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik pembacaan foto radiologi. Sesuai dengan skenario, saya akan meminta foto BNO 3 posisi. Yang pertama foto posisi supine, yang kedua erect atau tegak, dan yang ketiga adalah posisi LLD atau left lateral decubitus. Meminta 3 foto tersebut, kemudian akan melakukan pembacaan foto radiologi di depan pasien. Memulai pembacaan foto BNO, yang pertama kita mulai dengan posisi supine. Nah, sebelum kita pasang di lightbox, kita perhatikan dulu identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan, kemudian kita perhatikan juga nomor rekam mediknya. Setelah itu kita lihat pada foto apakah ada marker atau tidak. Di sini terdapat marker, yang berarti ini adalah bagian dari kanan pasien, kemudian adalah bagian dari sebelah kiri pasien. Setelah itu kita mulai memasang foto di lightbox. Nah, setelah kita memasang foto di lightbox, ada syarat yang harus dipenuhi dalam foto BNO, yaitu harus mencakup dari diafragma hingga ke pelvis. Kemudian selanjutnya kita akan mulai melihat atau menilai kelainan-kelainan yang ada pada foto ini. Di sini kita mulai dari distribusi udara pada usus. Nah, distribusi udara pada ususnya itu di sini dia tidak menyampai kolon distal ataupun atau rectum sigmoid. Kemudian yang kedua kita lihat di sini ada, yang ini kita lihat di sini ada herringbone appearance, gambaran herringbone appearance. Kemudian setelah itu kita lihat di sini juga ada loop-loop usus. Ini di sini kita bisa amati bahwa loop-loop ususnya itu dia besarnya tidak lebih dari 8 cm. Kemudian kita lihat juga di sini ada garis-garis yang disebut sebagai plica Kertschingi. Kemudian kita lihat lagi di sini kita tidak bisa menilai adanya air fluid level atau tidak. Kita hanya bisa menilainya nanti pada saat foto erect atau tegak. Kemudian di sini juga kita melihat bagian preperitoneal lainnya. Di bagian dextra ini terlihat baik. Kemudian di bagian sinistra kita tidak bisa menilai, mungkin karena di sini agak terpotong yang ini. Kemudian setelah itu kita melihat bagian psoas lainnya, baik destra maupun sinistra, ini dia psoas lainnya tidak nampak. Jadi untuk kesan fotonya, pada foto ini terdapat kelainan, adanya herringbone appearance, kemudian adanya loop-loop usus, sehingga kesannya itu diagnosisnya adalah ileus obstruktif. Selanjutnya yang kedua, kita akan menilai foto yang erect atau tegak. Nah, di sini sama seperti foto yang pertama, kita akan menilai yang pertama adanya identitas pasien, kemudian adanya identitas foto dengan ditandai apakah adanya marker atau tidak. Di sini terdapat marker yang artinya bahwa bagian di sini adalah bagian dari bagian dextra atau kanan pasien, dan di sini adalah bagian dari sebelah kiri pasien. Setelah itu kita melihat di sini syarat fotonya, yaitu terlihat dari abdomen sampai ke pelvis. Selanjutnya kita akan mulai menilai foto. Yang pertama kita menilai distribusi udara pada usus. Nah, di sini sama seperti foto yang pertama, bahwa distribusi udara ususnya ini dia tidak sampai ke kolon distal atau rectum sigmoid. Kemudian di sini kita bisa menilai juga adanya gambaran herringbone appearance yang ini. Selanjutnya kita bisa menilai adanya loop-loop usus. Kemudian kita juga di sini sudah bisa menilai adanya air fluid level. Nah, air fluid levelnya di sini ada banyak sehingga disebut multiple air fluid level. Yang air fluid level merupakan batasan antara yang lucent dan yang opak. Yang ini kemudian ini. Nah, karena di sini air fluid levelnya dia tidak sejajar, bertingkat, makanya disebut step ladder appearance. Kemudian setelah itu jika kita amati lebih dekat lagi yang bagian ini, kita bisa melihat gambaran string of pearl. Kemudian kita mulai menilai preperitoneal lainnya, yang di sini dextra dan sinistranya dalam batas normal, baik. Kemudian kita menilai psoas lainnya di bagian sinistra ini
bisa dilihat sedikit, kemudian di bagian dekstra ini sulit untuk dinilai. Nah, sehingga kesan fotonya ini adalah terdapat kelainan herringbone appearance. Kemudian yang kedua adalah adanya step ladder appearance, airflow level yang multiple airflow level yang tidak sejajar, yang bertingkat. Kemudian adanya string of pearl. Selanjutnya adanya loop-loop usus. Sehingga pada foto ini diagnosisnya adalah ileus obstructive. Yang terakhir, foto ketiga, kita akan menilai foto LLD atau left lateral decubitus. Nah, di sini sama seperti dua foto sebelumnya, kita harus memastikan adanya identitas pasien, kemudian di sini adanya marker, terdapat markernya yang terpotong. Kemudian kita juga bisa setelah itu kita akan memasang foto di like box, dan kemudian syaratnya adalah mencapai dari abdomen sampai ke pelvis. Kemudian setelah itu kita akan memulai pembacaan kelainan yang ada pada foto. Yang pertama, kita lihat distribusi usus udara pada ususnya. Di sini sama seperti dua foto sebelumnya, udara pada ususnya tidak mencapai kolon distal atau rektum sigmoid. Kemudian di sini kita bisa melihat kelainannya adanya herringbone appearance-nya yang ini. Kemudian adanya loop usus. Nah, kemudian kita bisa melihat adanya airflow level batasnya yang ini. Kemudian ini juga. Kemudian setelah itu kita melihat kita melihat pre-peritoneal line-nya. Di sini sulit untuk dinilai, kemudian psoas lainnya juga sulit untuk dinilai. Nah, kesan pada foto ini yaitu adanya gambaran herringbone appearance, kemudian step ladder appearance, serta adanya gambaran loop-loop usus. Jadi pada foto ini kita diagnosis sebagai ileus obstructive. Demikianlah video keterampilan klinik tentang pembacaan foto radiologi yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.